Mari kita akan membaca Alkitab kita di dalam kitab 2 Samuel pasal 6. 2 Samuel pasal 6, kita akan baca ayat 10 dan ayat 11. 2 Samuel pasal 6, ayat 10 dan ayat yang ke-11. Dengan kasih dan hormat kita berdiri, kita menghormati firman Tuhan yang akan kita baca bersama. 2 Samuel pasal 6 ayat 10 dan ayat 11 kita akan baca bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Puji Tuhan, disilakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan secara khusus memperhatikan satu kalimat penting yang akan menjadi perenungan kita bersama dari 2 Samuel pasal 6 ayat 10 dan 11. Khususnya di ayat yang ke-10 ada kalimat begini. Ayat 11, maaf, di ayat yang ke-11 ada kalimat begini. Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Sekali lagi saya baca ya. Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ini kalimat yang saya percaya kita semua rindukan bersama. Semua orang rindu berkat Tuhan. Semua orang rindu berkat Tuhan. Ada berkat yang tidak disadari, tetapi itu berkat Tuhan. Ada berkat yang menjadi surprise atau berkesan sekali dalam kehidupan kita. Misalnya kita sakit disembuhkan. Ada satu kebutuhan, keperluan, dan kita sepertinya kehabisan akal, jalan sudah tidak ada, dan kebutuhan itu begitu sangat mendesak kita perlukan. Dan tiba-tiba saja Tuhan buka jalan dengan berbagai macam cara, sehingga akhirnya kebutuhan tersebut bisa tertanggulangi. Itu adalah berkat Tuhan yang saya katakan tadi berkesan. Tetapi ada berkat-berkat Tuhan yang biasa tetapi penting. Biasa tapi penting. Saya pernah membaca di media online. Saya lupa tepatnya, tetapi beberapa dokter terhebat. Saya penasaran, dokter terhebat, siapa ini dokter paling jago? Dan ternyata di situ ditulis, dokter terhebat yang pertama adalah udara bersih. Yang kedua adalah air yang sehat, air segar sehat. Yang ketiga adalah sinar matahari. Rupanya itu kemudian ditulis istirahat yang cukup. Itu katanya dokter yang terhebat. Saya coba untuk memahami apa yang dimaksud penulis. Hal-hal itu kalau kita lakukan, misalnya kita kena sinar matahari, waktu COVID kita sadar pentingnya berjemur, kita berjemur, kena sinar matahari, maka itu bisa meningkatkan kesehatan kita, ada vitamin D di sana dan sebagainya. Kalau minum air orang Manado bahasa lebih cocok, air terang. Air terang, minum air, kan kalau bahasa yang saya dengar air putih, berarti susu. Air terang lebih cocok ya, air yang jernih, kita minum 8 gelas sehari itu bisa mendetoks secara alami, secara racun-racun di tubuh dan sebagainya. Jadi saudara-saudara,
itu adalah dokter terhebat katanya. Tapi saya mau sampaikan semua itu berkat Tuhan yang kita tidak karena sudah saking biasanya kita anggap biasa itu berkat Tuhan itu. Itu biasa. Nanti kita sakit baru kita tahu betapa pentingnya itu sehat. Nanti kita sakit baru kita sadar, aduh ini sehat luar biasa. Kalau kita sehat nanti kita harus jaga kesehatan. Tapi nanti kalau sakit, kalau kita dalam keadaan perlu sekali uang dan semua bagian tempat uang sudah tidak ada lagi, baru kita sadar, aduh kalau ulang orang musibah hemat dan sebagainya. Nah, tapi semua itu berkat Tuhan, saudara-saudara. Orang sederhana perlu berkat Tuhan, orang yang kelas atas perlu berkat Tuhan. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kita semua perlu berkat Tuhan. Nah saudara-saudara, dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 11 ada kalimat begini. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ini kan adalah harapan kita semua, kerinduan kita semua. Tuhan berkati keluarga kami, berkati seisi rumah di tempat ini. Berkati, kalau misalnya saya sebagai gembala, saya yakin juga Ibu Gembala, tim pastoral pasti punya doa begitu. Tuhan berkati seluruh jemaat di jemaat GPD DTC. Ada satu doa supaya Tuhan memberkati kita semua. Nah saudara-saudara, jadi pertanyaan bagaimana supaya kita diberkati Tuhan. Kita belajar dari cerita ini. Rupanya saudara-saudara, berkat Tuhan ini ada keterkaitan dengan adanya tabut Tuhan di rumah Obed-Edom. Alkitab bilang 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom. Nah, jadi rupanya berkat Tuhan ini berkaitan dengan kehadiran tabut Tuhan di rumah Obed-Edom. Sehingga kalau saudara baca dalam ayat yang ke-12, ada konfirmasi. Ada konfirmasi yang dilihat orang dan kemudian dilaporkan kepada Raja Daud. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Jadi kehadiran tabut Allah itu menjadi alasan, menjadi penyebab sehingga rumah atau keluarga Obed-Edom itu diberkati. Sekarang jadi pertanyaan saudara-saudara. Mengapa tabut Allah itu boleh sampai di rumah Obed-Edom? Itu kan pertanyaannya. Bukankah tabut Allah ini sebenarnya harus ada di bait Allah? Bukan saja di tempat yang biasa. Dia harus diletakkan di ruang maha suci. Itu bait Allah atau tabernakel kalau versi portable-nya saudara-saudara. Itu ada 3 bagian. Halaman, ruang suci, ruang maha suci. Tabut Allah itu harus ada di ruang maha suci. Di paling dalam saudara-saudara. Kenapa bisa ada di rumah Obed-Edom? Siapa sih Obed-Edom ini sampai tabut perjanjian boleh ada di rumahnya? Itu kan jadi pertanyaan besar. Apa keistimewaan Obed-Edom sampai tabut Allah bisa ada di rumahnya? Nah saudara-saudara, 2 pertanyaan ini akan saya berusaha paparkan jawabannya. Tuhan tolong supaya bisa disampaikan secara cepat dengan bahasa yang dapat dipahami oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi mengapa tabut Allah yang sebenarnya harus ada di tabernakel, di ruang maha suci, bisa ada di rumah Obed-Edom? Siapa sih Obed-Edom ini sampai dapat keistimewaan itu? Nah saudara-saudara, 1 Samuel pasal 4 ayat 1 sampai 11. Saya baca dulu ya ayat ini. 1 Samuel pasal 4 ayat 1 sampai 11. Dan orang Israel
maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Eben Hazer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kala orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran. Sekarang Israel lawan Hamas, saya dengar kabar 18 prajurit Israel gugur. Tadi malam di satu tempat ibadah ada opa bilang begini, dia tanya ke saya, "Pendeta, siapa di berita itu orang Israel kata mati-mati?" Jadi itu opa penasaran, siapa orang Israel bisa mati di perang. Paling opa itu berpikir, dorang kan umat Tuhan. Masa reken boleh mau mati dorang melawan Hamas. Nah, jadi saudara-saudara, orang Israel ini bisa kalah karena apa? Karena orang Israel sudah tidak takut Tuhan. Orang Israel itu kalau zaman para hakim, ini kondisi 1 Samuel ini zaman para hakim. Mereka ini saudara-saudara adalah bangsa umat pilihan Allah, tetapi tidak taat melakukan firman. Dalam kitab Hakim-Hakim 2 kali disebutkan bahwa mereka ini melakukan apa yang mereka anggap baik. Jadi masing-masing peba pikir betul, itu menurut dia tuh betul. Jadi masing-masing punya pikiran, ini tuh betul, ini kita mau backing. Ini tuh betul, ini kita backing. Pasti punya argumentasi ya, pasti punya alasan. Nah saudara-saudara, jadi waktu mereka berperang lawan Filistin, kalah orang Israel. Tadi disebutkan berapa yang meninggal, berapa yang mati, 4.000 ya. Di multimedia bisa selalu berpaut. Nah, di ayat 2 itu 4.000 orang. Nah, saudara-saudara, ini banyak sekali, jumlah yang sangat banyak. Israel sudah bom Gaza, 9.000 orang meninggal. Hamas serang Israel, 1.000 sekian meninggal. 4.000 orang berarti banyak sekali ini saudara-saudara. Waktu Hamas serang Israel, 1.400 katanya orang yang meninggal. Perdana Menteri Israel yang Benyamin Netanyahu bilang ini adalah peristiwa kematian terbanyak sesudah perang kemerdekaan atau perang apa. Itu 1.400 saudara-saudara meninggal. Ini 4.000 orang berarti banyak sekali. Ayat 3. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Nah ini saudara-saudara, perkataan yang banyak kali orang katakan. Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah? Siapa Tuhan bikin orang kalah? Ini kan pertanyaan aneh, orang Israel yang berperang, orang Israel yang bikin dosa, disalahkan Tuhan. Ini kan banyak kali terjadi. Siapa orang boleh mau di keluarga? Siapa orang pe usaha? Siapa Tuhan bikin orang pe usaha begini? Siapa Tuhan bikin orang pe keluarga begini? Siapa Tuhan bikin sakit pe kita? Nah ini pertanyaan orang Israel. Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan. Oh rupanya tabut perjanjian Tuhan ada di satu tempat namanya di Silo. Silo itu adalah tempat tinggal Imam Eli dan keluarga imam. Jadi tabut itu pertama ada di tempat imam, itu tabut perjanjian ada di Silo. Supaya ia datang, saudara perhatikan pergantian kata ganti. Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian. Supaya ia ini apa? Ia kan kata ganti. Nah, ia ini menunjuk kepada tabut perjanjian. Tapi kenapa? Tabut itu kan, kalau saudara ada pelajaran tabut perjanjian itu seperti kas begitu. Seperti kotak. Itu dibuat dari kayu yang dilapisi emas. Kemudian ada 2 kerup, ada malaikat. Mungkin malaikat yang itu sudah tidak ada lagi di situ yang tadi mungkin muncul di sini. Nah, itu kan dari kotak itu. Tetapi kenapa penggunaan kata iya? Oh orang Israel tahu tabut perjanjian itu adalah lambang simbol dari kehadiran Tuhan.
Simbol dari kehadiran Tuhan itu tabut perjanjian. Jadi kalau misalnya kita kembali di apa yang saya sampaikan tadi. Mengapa Obed-Edom diberkati? Karena Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan, tengah-tengah keluarga Obed-Edom. Kembali di sini. Supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Ayat 4. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Ini Hofni Pinehas, ini imam. Imam besar Eli pe anak. Berarti dorang dua ini imam utama, pendeta kalau sekarang saudara-saudara. Nah mereka ini saudara-saudara, tabut dibawa ke perkemahan tentara, ke medan perang. Dan diikuti oleh dua pendeta namanya Hofni dan Pinehas. Ayat 5. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Terjadi euforia. Aduh, tabut perjanjian so datang, berarti semua untung torang. Ayat 6. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Orang Filistin yang berperang, orang siapa orang Israel so begini, so ribut, so bergetar ini dunia. Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, celakalah kita sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Orang Filistin langsung ketakutan, aduh celaka orang, dorang pe Tuhan so datang. Orang Filistin kan pasti sudah dengar bagaimana kedahsyatan dari kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Bagaimana laut terbelah sehingga orang Mesir mati. Bagaimana kehadiran tabut membuat orang Israel bisa mengalahkan bangsa Kanaan. Bagaimana sungai Yordan yang bisa kering kemudian orang Israel jalan. Orang Filistin tahu ini cerita ini. Sehingga ketika mereka dengar tabut Allah ada di tengah-tengah orang Israel, ketakutan orang Filistin. Ayat 8. Celakalah kita. Siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Ini mereka tahu nih cerita ini. Tetapi kemudian dorang baku bilang begini. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki hai orang Filistin. Supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu. Seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperang. Ini dorang baku kasih kuat. Masa reken orang mau kalah? Baku kasih kuat. Berperang. Jangan menjadi budak. Seperti itu. Ayat 10. Terjadi berperang. Lalu berperanglah orang Filistin. Sehingga orang Israel terpukul kalah. So ada tabut. Tetap orang Israel kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Tadi 4.000. Setelah tabut perjanjian ada, yang mati meningkat. Bukannya untung tetapi tak tambah kalah. 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Mati. Terus ayat 11. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. DP pendeta mati, DP tabut dirampas. Nyanda ada DP dampak ini tabut. Kehadiran Tuhan nyanda ada DP dampak. Jadi saudara-saudara perhatikan di sini. Ini tabut Allah, ini so datang di perkemahan mau perang Israel lawan Filistin. Tetapi tidak ada dampak. Orang Israel semua lihatnya tidak ada dampak. Padahal orang berharap tabut Allah itu ketika datang pasti akan bisa memberikan pertolongan bagi mereka seperti kesaksian-kesaksian waktu lalu. Tetapi tidak ada dampak. Tidak ada efek positif. Tidak guna, mati DP pendeta. Bahkan tabut Allah itu dirampas oleh orang Filistin. Sehingga akhirnya karena dirampas maka tabut perjanjian itu akhirnya ada di negeri orang Filistin.
Kalau saudara baca dalam kitab 1 Samuel pasal 5, cuma orang soalnya nak mau baca panjang lebar, 1 Samuel pasal 5, saudara akan dapatkan ketika tabut Allah ini sudah dirampas dan bawa di Filistin, maka apa yang terjadi? Dorang tempatkan tabut perjanjian itu pada orang pekuil tempat ibadah. Ada dorang punya dewa namanya Dagon. Tetapi saudara-saudara, multimedia bisa ikut kalau misalnya sempat ikut. Tetapi saudara-saudara, waktu tabut diletakkan di sisi Dagon, apa yang terjadi? Besoknya saudara-saudara, itu Dagon, dorang punya dewa, dorang punya patung dewa, jatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut. Dorang kasih balik ulang itu Dagon. Besoknya lagi saudara-saudara, besoknya lagi itu Dagon jatuh ulang. Tetapi persoalannya lebih sadis lagi besoknya. Dagon pe kepala tap lanteng. Dia punya tangan tap lanteng. Sampai di pintu. Cuma Dagon pe badan, patung Dagon pe badang yang tertinggal. Itu tabut yang orang Israel berpikirnya tidak ada kuasa. Tabut itu masih ada kuasa. Kenapa dia sepertinya tidak ada kuasa? Karena orang Israel punya sifat, punya kelakuan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Next. Jadi Imam Dagon sotako maso. Kiapa tako maso? Dorang sotako ini tabut. Dan kalau saudara baca 1 Samuel pasal 5. Apa yang terjadi di Filistin? Mulai dari Asdod. Itu kota-kota di Filistin ya. Asdod, Ekron, Gad. Ini kota-kota ini ketika ada tabut. Tuhan hajar dorang. Dengan apa? Dengan borok-borok. Itu sakit-sakit, sakit penyakit muncul. Kemudian gagal panen. Orang Filistin pertanian Tuhan hajar. Jadi masalah secara fisik. Ada banyak orang Filistin yang mati. Kemudian Tuhan hajar ekonomi mereka. Sehingga ada banyak situasi orang Filistin gagal panen. Karena ada orang bilang ada tikus-tikus. Bisa ada kemungkinan kehadiran tikus-tikus itu Tuhan izinkan. Pendek cerita saudara-saudara. Ketika tabut Allah di Filistin. Maka kehadiran tabut itu bukan bikin positif. Justru bikin masalah. Waktu tabut Allah itu ada di tengah-tengah orang Israel. Karena orang Israel itu tidak hidup sesuai firman Tuhan. Maka tabut Allah itu tidak berdampak apa-apa. Saudara-saudara, apa ya? Bisa lihat beberapa pernyataan penting ya. Key statement, statement kunci dari apa yang saya sampaikan. Waktu tabut perjanjian ada di tengah-tengah bangsa Israel waktu perang, tabut itu tidak bikin dampak apa-apa, tidak berpengaruh positif. Waktu tabut itu ada di rumah, tabut itu ada di tengah-tengah orang Filistin, justru bikin malapetaka. Sakit, mati, ekonomi parah, mengalami masalah tuh orang Filistin. Berteriak orang Ekron, berteriak. Mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Karena tabut ini justru bikin masalah. Dan akhirnya orang Filistin ambil keputusan. Kasih balik ulang itu tabut ke Israel. Mau mati torang kalau misalnya tabut itu ada di tengah-tengah torang. Kenapa? Karena dorang bukan orang yang beriman kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Akhirnya tabut itu orang Filistin kasih kembali dengan cara begini. Dorang ambil roda kereta, kong dorang taruh itu tabut di situ. Kong dorang bilang begini, torang kasih biar ini kereta ini, lembu-lembu ini berjalan. Kalau dia pergi ke arah orang Israel pejurusan, oh berarti memang gara-gara tabut kong torang mengalami masalah. Tapi kalau dia babale pipa torang, berarti cuma kebetulan. Akhirnya tabut, dorang kasih biar bajalang sendiri dan ternyata orang ini tabut ini kereta ini dia akhirnya pergi ke daerah orang Israel. Tepatnya di satu kota namanya Bet Semes. Waktu sampai di Bet Semes, orang-orang Bet Semes senang sekali karena lihat tabut. Senang sekali orang Israel. Aduh, ada tabut
So bale itu tabut, orang Filistin suka saya bale. Ini orang Bet-Semes saudara-saudara, dorang lia ke dalam ini tabut. Kau takut tuh tabut, jadi mungkin dorang angka DP tutup pendamaian, kau dorang bahoba di dalam. Apa yang terjadi? Mati. Mati ini orang Bet-Semes. Waktu balia ini tabut. Dorang kira tahu ini tabut, ini permainan. Dorang kira tahu ini kehadiran Tuhan, ini permainan. Dan saudara-saudara waktu dorang coba-coba, mati. Ini orang-orang Bet-Semes. Hati multimedia mereka bingung. Di bagian-bagian bawah ada ya ayat itu saudara-saudara. Melihat mati, 70 orang mati. Kita bilang mati, kiapa reken kok uni balia begitu Kang? Yang tidak hormat dang itu tabut dorang bahoba mati. 70 orang saudara-saudara. Karena Tuhan menghajar mereka dengan dahsyat. Karena orang Bet-Semes ini mati, maka jadi saya mau sampaikan kehadiran Tuhan itu bukan entertainment untuk jadi hiburan, untuk bisa dilihat-lihat jadi hiburan, jadi entertainment, bukan. Di ibadah itu bukan entertainment, di ibadah itu adalah memang kehadiran Tuhan yang harus dihormati. Karena itu saudara-saudara, saya selalu menganjurkan, saya selalu mendorong. Ketika ibadah memang perlu tertib. Ketika ibadah perlu memang sangat hormat dengan kehadiran Tuhan. Mengapa saudara-saudara? Bisa bahaya sama dengan ini Bet-Semes. Mati dorang. Karena apa? Karena coba melihat tabut Allah. Nah saudara-saudara, karena itu orang Bet-Semes bawa ini tabut Allah di Kiryat Yearim. Di Kiryat Yearim. Jadi orang bawa di Kiryat Yearim. Itu kota lain di dekat Bet-Semes. Ambil jadi tabut perjanjian, jangan ada 4 orang. Dan akhirnya dibawalah tabut perjanjian itu di Kiryat Yearim. Tetapi saudara-saudara orang Kiryat Yearim pasti so tahu di cerita ini. Bahwa orang Bet-Semes mati. Waktu tabut perjanjian ada di Filistin, malah petaka terjadi. Waktu tabut perjanjian dibawa ke medan perang, orang Israel justru mati 30.000. Orang Kiryat Yearim tahu. Karena itu saudara-saudara, orang Kiryat Yearim angkat tabut, bawa ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Saya dari dulu bertanya-tanya, kenapa so ini Abinadab rumah di atas bukit, mesti mau cumu di atas bukit. Kita bertanya-tanya, kenapa so mesti mau bilang di atas bukit. Kita berpikir begini saudara-saudara, mungkin. Tuhan taruh hikmat di kita berpikiran, mungkin. Dorang mau cari tempat yang paling aman, paling safe. Kalau itu tabut mau taruh di tengah-tengah masyarakat yang banyak, yang padat. Aduh, kong mati semua. Sama dengan Bet-Semes 70. Kasih jo Pak Abinadab rumah. Di rumah kok ada di gunung, di atas bukit. Jadi tak jauh dari kampung, dari masyarakat padat. Bawalah ke atas bukit. Di rumah Abinadab. Ada makna tersirat. Orang Israel takoh tu tabut perjanjian Allah di tengah-tengah mereka. Takoh dorang. Bisa bahaya ini. Bisa sama dengan Bet-Semes mati. Bisa sama dengan orang Filistin malah petaka terjadi. Bisa sama dengan waktu perang. Haleluya, haleluya. Lama itu tabut Allah itu ada di rumah Abinadab. Dan kemudian saudara-saudara di 2 Samuel 20 tahun di rumah Abinadab. Dan kemudian saudara-saudara di 2 Samuel 6 waktu Daud jadi raja saudara-saudara. 2 Samuel pasal 6 ayat 10 tadi, Daud mau bawa ini tabut dari Kiryat Yearim itu bawah ke Yerusalem. Orang Israel kan takoh, mau taruh di mana ini tabut ini? Taruh jo Pak Abinadab rumah. Sebenarnya kalau kita pikir, ini tabut ini kalau masuk Israel bawa ke tempat imam. Imam pe tempat di Silo, kemudian dorang so pindah ke arah Nob. Seharusnya tabut ke sana, tapi sedangkan imam takoh saudara-saudara. Karena itu 20 tahun tabut perjanjian tidak dibawa ke tempat imam, hanya tetap mendekam di Kiryat Yearim. Orang Israel takoh, imam-imam takoh,
Siapa boleh mau atur ini tabut ini? Ini hanya menyebabkan malapetaka, hanya menyebabkan kerugian. Tapi Daud takut Tuhan. Daud bawa itu tabut. Dia bermaksud mau kasih pindah dari Kiryat Yearim, bawa ke Yerusalem. Sebab di Yerusalem Daud bangun pondok Daud untuk tempat ibadah. Tetapi malapetaka terjadi. Waktu tabut di bawah, kasih naik lagi di kereta, ini kok Daud pesalah. Sebenarnya menurut peraturan Taurat firman Tuhan, tabut mesti pikul, imam-imam pikul. Tetapi Daud taruh di kereta, mungkin pertimbangan efektif efisien supaya tidak bikin lelah imam. Daud terinspirasi orang Filistin pecara. Artinya saudara-saudara, nyanak semua tuh efisiensi itu betul. Nyanak semua efisiensi betul. Daud tiba pikir supaya gampang. Nyanak semua gampang betul. Daud lihat orang Filistin pakai kereta, Daud ikut. Mungkin cara-cara dunia ada paling bagus, tetapi nyanak semua cara dunia betul. Dan saudara-saudara, Daud bawa ke Yerusalem. Di tengah jalan miring itu kereta. Abinadab anak salah satu DP nama Uza mau pegang itu tabut supaya nyanak jatuh. Apa yang terjadi? Kita kurang tahu DP maksud baik atau mau kasih tunjung jago. Mungkin mau kasih tunjung jago supaya orang Israel katuk lihat ini Usa ini dekat dengan tabut. Tapi waktu Usa pegang supaya nyandak jatuh itu tabut perjanjian, Alkitab bilang Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya. Lalai, teledor. Teledor itu artinya saudara-saudara apa ya, lalai. Dia so tahu ini tabut perjanjian ini harus dihormati. Dia coba-coba untuk menunjukkan kepada Daud. Mau kasih tunjung, mau kasih performance di hadapan Daud dan semua pejabat-pejabat, semua orang Israel. Bahwa dia dekat dengan tabut. Siapa tahu Daud angka dia jadi sesuatu. Dipromosikan oleh Daud, dia pegang, mati. Ayat 8. Daud marah karena Tuhan menyambar Usa demikian hebat. Kita yakin pasti ada peristiwa yang sangat mengerikan terjadi sampai ayat ini ditulis. Ayat 9 saudara-saudara. Daud menjadi takut. Bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Kita yakin bukan cuma Daud takut, semua orang Israel takut. Orang Israel di dalam hati bahaya ini tabut ini. Kehadiran Tuhan ini bahaya, mematikan, mencelakakan, merugikan. Seperti itu. Ayat 10 orang udah baca tadi. Sebab itu Daud tidak mau. Tidak mau itu artinya nih mau. Ambil keputusan bulat itu tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya. Daud menyimpang bawa ke rumah Obed-Edom. Siapa suatu Obed-Edom? Obed-Edom itu aneh. Obed-Edom orang Gad. Obed itu artinya pelayan. Edom itu nama lain dari Esau. Orang Israel itu keturunan Yakub. Edom itu Yakub saudara kembar. Bangsa Edom. Berarti ini Obed-Edom ini siapa? Obed-Edom kemudian tambah lagi keterangan orang Gad. Gad itu Filistin. Berarti ini Obed-Edom ini dia pekerja orang Edom yang sebenarnya adalah orang Filistin. Masuk warga negara Filistin orang Gad. Kenapa dia boleh ada dengan Daud? Kita curiga saudara-saudara, curiga ini curiga biblikal saudara-saudara. Saya punya pikiran begini, Obed-Edom ini waktu Daud dulu ada di Gad, ada beberapa orang Gad yang tergabung waktu Daud belum jadi raja, dorang ikut Daud. Misalnya Itai orang Gad, minta maaf ini sedih seperti kuliah teologi ini saudara. Jadi ini Edom ini ikut pada Daud sejak Daud belum jadi raja. Orang Gad. Daud anak buah ini Obed-Edom ini. Dia ini bukan orang Israel. Dia datang ikut pada Daud. Dan kemudian dia jadi warga Israel. Ada bahasa teologi dia nama proselit. Proselit itu artinya orang non-Israel ambil keputusan jadi orang Israel. Ambil keputusan jadi orang Israel. Bukan sama dengan orang Israel karena darah, karena keturunan. Orang-orang ini memang bulat hati sama dengan Naaman. Dorang ambil keputusan
untuk jadi orang Israel. Dorang mentuhankan Tuhan yang benar. Ini keputusan pribadi. Daud nih mau korbankan orang Israel asli. Dia korbankan Obed-Edom. Ini kok Obed-Edom ini cuma orang kafir kok yang jadi proselit. Ini Obed-Edom ini kok bukan orang Israel asli. Jadi Obed-Edom ini korban sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Korban. Jadi ini tabut perjanjian Allah ini kenapa ada di rumah Obed-Edom? Karena nyanda ada orang Israel berani untuk membawa tabut perjanjian. Karena dianggap membahayakan, mencelakakan, merugikan. Kenapa bawa di rumah Obed-Edom? Karena Obed-Edom ini dianggap orang kafir. Kalaupun mau mati, mati Jo. Itu DP cerita ini tabut ini saudara. Ini DP cerita. Jadi, kenapa ini tabut Allah ada di rumah Obed-Edom? Ini bukan karena berkat sebenarnya. Ini sebenarnya bikin minta maaf, malah petaka ini. Kita yakin Obed-Edom dan keluarga waktu ada terima ini tabut ini. Ada juga ketakutan pasti. Tapi saya mau sampaikan ada satu sifat yang perlu kita miliki sama dengan Obed-Edom. Supaya berkat Tuhan itu ada. Sebab akhirnya kan Tuhan berkati Obed-Edom. Ya, Tuhan berkati. Kenapa sampai Tuhan berkati Obed-Edom? Saya yakin ada satu sifat yang dimiliki oleh Obed-Edom. Sifat yang dimiliki ini membuat akhirnya tabut Allah yang tadinya pak orang Israel bikin malapetaka, pak orang Filistin bikin malapetaka, pak penduduk Mesemes bikin malapetaka, pak Abinadab, pak Usa bikin malapetaka. Tetapi lain pak Obed-Edom. Lain, kenapa? Ada satu sifat. Apa itu? Ini yang kita mau bilang. Karena Obed-Edom punya roh yang rela. Rela. Haleluya. Saya ulangi saudara-saudara. Kenapa Obed-Edom diberkati? Padahal tabut Allah ini bikin celaka di semua tempat perjalanannya sampai Pak Obed-Edom. Mulai dari Filistin, mulai dari perang Pak orang Israel, 30.000 orang mati. Pak Filistin, banyak orang mati, gagal panen, ekonomi ancur. Bet Semes, 70 orang mati. Usa mati. Kenapa Pak Obed-Edom tak lain? Karena ada yang lain Pak Obed-Edom. Kehadiran Tuhan itu akan jadi berkat di tempat di mana tempat itu punya sesuatu yang benar. Tapi kalau tempat itu tidak benar, kehadiran Tuhan itu justru bikin cilaka. Apa itu Pak Obed-Edom? Kita bilang hati yang rela. Kita yakin waktu Usa mati heboh orang Israel. Daud panggil Obed-Edom, sini. Daud kan mesti pikir motor di mana nih tabut ini. Daud panggil Obed-Edom, sini. Orang-orang tanya, Paduka mau bawa di mana ini Paduka? Daud, Obed-Edom Jo. Sini, bawa Jo panggil ke rumah ya. Ini Obed-Edom mau terima itu. Saudara-saudara kadang-kala hele sibuk jadi penghalang orang mau terima ibadah. Ini mati. Ini resiko mau mati. Kadang-kala kan orang gak bisa terima ibadah karena sibuk. Duh sibuk, mau atur, banyak kesibukan. Tapi saya mau sampaikan, Obed-Edom ini DP resiko terima tabut, mau mati. Bahaya, sebab DP track record tabut ini membahayakan. Tapi Obed-Edom dan keluarga terima dengan rela. Saya tidak akan menjabarkan DP aplikasi terlalu berlebihan, saudara-saudara. Biar Roh Kudus yang taruh aplikasi ini masing-masing di hati kita. Roh yang rela inilah yang dimiliki oleh Obed-Edom. Obed-Edom ini kan mengerti. Dia orang dewasa, dia kan pasti tahu, aduh kita bos ini. Dia ini ada DP maksud jahano ini. Mau kasih tabut pak kita doh. Bisa bahaya tapi keluarga. Obed-Edom bisa punya asumsi begitu. Dia bisa duga. Ada maksud yang tidak benar dari DP bos ini. Dari Raja Daud. Tetapi dia rela terima. Dia rela terima.
Obed Edom tahu ini perjalanan tabut ini. Bahkan di mata kepalanya sendiri. Dia lihat Usa mati. Bikin celaka bahaya. Tetapi dia terima dengan rela. Dia tahu konsekuensi, tapi dia terima. Dia tahu, dia bisa asumsi. Dia sudah ikut Daud sejak dari Gad. Dia tahu DP bos ini, DP pikiran, DP gerak-gerik. Dia tahu. Tapi dia punya roh yang rela. Sebelum saya sampaikan firman Allah ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini firman Allah ini Tuhan taruh pada kita hati. David arah roh. Ngana mulai renungkan itu perjalanan. Mulai dari orang tua, dari opa omah, dari orang-orang Pantekosta. Orang-orang Pantekosta itu saudara-saudara. Bukan orang-orang yang hebat. Orang-orang sederhana. Tapi kenapa Tuhan bawa naik? Tapi kenapa Tuhan bawa diberkati? Orang Pantekosta itu mulai dari DP jemaat, DP pendeta. Coba orang-orang Pantekosta, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tua atau yang punya pengalaman jadi orang Pantekosta dari kecil. Orang renungkan ini kebenaran ini, orang renungkan orang tua. Dorang rela. Orang dulu jadi hamba Tuhan yang tidak berpikir mau jadi apa. Cuma berpikir mau melayani Tuhan. Yang tidak pernah berpikir mau jadi apa. Pokoknya mau melayani Tuhan. Rela DP hati. Anak-anak Tuhan dulu yang tidak berpikir macam-macam. Yang penting jauh mau melayani Tuhan. Yang penting jauh mau bersetia. Karena itu muncul tuh lagu dulu ini. Biarpun saya susah menderita dalam dunia. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Betul salah saudara-saudara ini lagu ini. Ini lagu lama. Ini orang-orang Pantekosta jiwa ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang mesti ada pada orang semua ini jiwa ini. Mesti ada pada orang semua. Biar Tuhan pulihkan orang semua. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ini hati ini ada Pak Obed Edom, saudara-saudara. Walaupun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jangan sampai orang jadi banyak perhitungan. Dulu masih susah, yang ada perhitungan. Setelah so diberkati banyak perhitungan. Dulu waktu masih meraya, oh mana-mana. Rela. Tapi setelah so hebat, banyak sekali kalkulasi. Mari anak-anak Tuhan, orang semua belajar dari sikap Obed Edom ini. Haleluya, haleluya. Hati yang rela. Karena dia punya hati yang rela. Alkitab bilang apa? Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Katakan amin. Amin.